Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi untuk pembacaan buku sebuah perjuangan ataupun buku yang saya tulis sendiri ya. Di video-video sebelum-sebelumnya ya membaca tulisan sendiri, begitu. Mudah-mudahan ada motivasi dan inspirasi buat saya sendiri dan semuanya. Dan saya sangat berterima kasih yang sudah setia dan mendukung channel ini hingga entah sampai kapan. Kemudian untuk judul yang selanjutnya ataupun set yang 45 ini adalah terhianati. Tak kusangka sebelumnya dirinya itu amat manis perkataan, nyatanya telah berkhianat. Dulu aku perjuangkan hingga jauh-jauh, tapi balasannya hianat hati. Tanpa salah tega menyakiti diriku, dan tanpa sebab kau pergi menghilang. Tahu-tahu sudah menikah dengan pria lain. Kenapa kok sungguh tak kusangka? Diriku sadar bahwa itu semua mungkin bukan jodohku. Andaikan dirimu jadi padaku, kau selalu berbohong. Kenapa ini terjadi? Dusta yang kau miliki bersarang di hatimu, ibarat kata kau menyia-nyiakan cintaku yang membuat hati terluka. Siapapun orangnya, kalau terhianati hatinya sakit. Dan sekebal apapun hatimu, akan merasakan dalam hati, sungguh semua ini terjadi begitu cepat. Kau telah menipu. Ya, beginilah. Ini memang curhatan bagi yang terhianati ataupun saya sendiri, begitu. Kemudian untuk judul yang kedua adalah hingga nanti. Suatu hari nanti akan diriku buktikan kepada seseorang yang telah menyakitiku dan menganggap perjuanganku adalah sampah. Okelah, tidaklah itu membuat diriku hancur. Justru akan aku bangun kesabaranku hingga kokoh. Di saat ini boleh saja mencibirku, tak marah sedikit pun, walaupun kau fitnah diriku sampai mulutmu itu berbusa. Tak gentar menghadapimu. Kalau terjadi nanti kian berubah, aku tidak perlu sanjungan sedikit pun. Hingga nanti akan kupertahankan walaupun cobaan bertubi-tubi. Tidak peduli, yang penting aku tak bersalah dan tak mengganggu kehidupanmu. Di sana, yang selalu biarlah berlalu, yang lalu biarlah berlalu. Aku sudah menganggap angin lewat saja. Sekarang tetap diriku fokus dalam mengembangkan karya. Ya, memang kita memikirkan pribadi, kadang kita tidak terurus dengan karya kita. Entah apa itu kebiasaan kita, begitu. Kemudian untuk judul yang ketiga adalah tak usah peduli. Dulu kau tak peduli, sekarang mau peduli denganku. Oh, tidak perlu aku perlakukan seperti itu. Udah tidaklah butuh semua itu. Aku menyesal di waktu dulu, sekarang mau mengemis cinta padaku. Buat apa itu semua? Jalanilah hidup sendiri-sendiri, tak usah sok peduli segala. Sudah terlambat kau lakukan, aku sudah bahagia dengan yang lain. Masih ingatkah kau bilang iya, mau menerimaku, dan kenyataannya berbohong? Perubahan kondisi ini membuatku tenang dan percaya diri. Tanpamu ternyata bisa bahagia selalu. Wahai pendusta cinta, pergilah jauh dari hidupku, tak perlu peduli denganku. Buat apa dipelihara seseorang yang telah membohongi kita, sobat? Nah, inilah, kita tak perlu diperdulikan kalau memang dia sudah dulunya mengkhianati ataupun sudah membohongi, begitu. Untuk judul yang keempat adalah telah berlalu. Yang telah berlalu buang jauh-jauh, itu tidaklah guna dipikir. Kalau mengambil pelajaran tidaklah masalah. Semua kejadian lalu, semoga ada hikmah di balik semua itu, sahabat. Untuk apa mikir yang lalu kalau masa depan sudah ada di depan mata? Nah, perlu diperhitungkan masa lalu yang kayak bagaimana. Meskipun membahagiakan, tapi ujung-ujungnya pisah.
Jangan menyalahkan siapa-siapa dan dirimu sendiri. Semua itu telah berlalu. Teringat yang telah lalu membuat merinding dan kadang terasa sesak dalam hati. Begitulah sobat, kalau terasa begitu mau kau lanjut dan memperpanjang, terlalu bodoh ibaratnya. Lihat dirimu masih banyak yang menantimu. Percayalah Allah akan memberikan jalan terbaikmu. Ini adalah percaya diri kita bahwa tanpa dia yang lalu ya sudahlah, biarlah berlalu begitu. Untuk judul yang kelima adalah penuh kepiluan. Terima dengan kesabaran dalam hati setiap kepiluan akan ada kesenangan atau kebahagiaan. Hanya waktunya kapan belum tahu pasti sobat. Permasalahan jangan dipendam dan diam, tapi dimusyawarahkan kepada yang bersangkutan. Begitu baiknya. Asal masih ada kesempatan lain, ambillah, jangan disia-siakan lagi. Tapi tak ada kesempatan yang keempat kali. Sudah terlanjur hancur dan musnah, itu dialami. Buat apa dipertahankan kalau itu menyakiti hati dan pilu di perasaan? Mencoba apapun caranya akan nihil hasilnya. Apalagi yang dirimu perjuangkan cuek dan tak peduli. Lebih baik cari kenyamanan lain yang membuat hatimu berbunga-bunga. Mungkin hanya itu kataku. Ini adalah kepiluan, itu nanti insya Allah ada kebahagiaan. Kemudian untuk judul yang keenam adalah merusak acara. Momen terindah menjadi rusak kalau ada tamu yang tidak diundang dan bikin kerusuhan besar. Buyar semua tamu undangan morat-marit. Kau tega kau lakukan semua ini? Kau tidak tahu perjuangan ketika mempersiapkan malah merusak acara. Sampai mati pun akan teringat kejadian hancur begini. Porak-poranda tenda biru dan lampu-lampu pecah. Dendammu sungguh keterlaluan banget. Bikin takut yang bukan kepalang. Kagum orang. Mimpi apa diriku semalam harus menanggung malu. Namun diriku berpikir sejenak saja, ternyata dirimu sudah merencanakan jauh-jauh hari. Manusia macam apa ini kok tiba-tiba merusak acara dan menyewa perusuh datang? Semua itu karena dendammu terhadap diriku. Nah, inilah yang termasuk sangat keterlaluan begitu. Untuk judul yang ketujuh atau terakhir adalah salah apa? Bila tanpa bukti, terus salah apa aku terhadapmu? Kok tiba-tiba kau menipu diriku dengan atas nama cinta? Kok sungguh keji dan buruk perlakuan yang kau miliki, membuat lelaki kian meneteskan air mata. Walaupun anggapan jarang lelaki itu berlinang air mata, meskipun itu tegar. Kenapa aku lakukan begitu kejamnya? Membuat seseorang lelaki menjadi cengeng dan tiada daya. Bukankah selama ini aku berusaha mengalah tapi kok dianggap salah? Sungguh tega perjuanganku selama ini kau abaikan dan buruk di mata kau. Siapa yang mempengaruhi dirimu dan di mana tempat tinggalnya? Diriku ingin melihat saja, tak ingin berkelahi. Berteriak kencangku ternyata tidak membuat hatimu tenang. Nah, ini adalah salah apa? Kalau kita itu terkhianati, ya itulah namanya kehidupan. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Untuk judul yang selanjutnya adalah Aku Kecewa. Mudah-mudahan kita dapat berjumpa lagi dalam pembacaan buku Sebuah Perjuangan. Dari saya, Ihdinas Shirathal Mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.